Halo? Ibu Erika, saya Chandra, Bu. Pak Chandra, gimana Pak? Kita berhasil, Bu. Indah terlihat cemburu melihat Dokter Hari bersama wanita itu. Dan dia sudah keluar dari rumah sakit ini. Bagus Pak Chandra. Indah pasti akan pulang ke rumah. Dan Hari pasti akan kelabakan begitu tahu Indah nggak ada di rumah sakit. Hari pasti akan cari Indah di rumah. Nah, begitu Hari sampai rumah, kita tinggal lihat aja. Pasti akan terjadi perang besar-besaran di antara mereka. Baik, Bu. Ya. Gimana, Mah? Berhasil si Indah cemburu. Kita tinggal tunggu aja ya. Yuk, yuk. Indah? 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 Suster lihat istri saya, karena dia nggak ada di kamarnya. Oh maaf dok, saya baru aja dari toilet. Mbak, lihat istri saya lewat sini nggak? Saya nggak lihat. Ku tersanjung.
Bobby, dari mana aja kamu? Papi cari kamu tapi kamu nggak ada. Kamu tahu? Tadi Jamie ngadang Papi. Dia paksa Papi untuk beritahukan di mana kamu dan Indah. Papi bilang, saya nggak pernah ketemu dengan mereka. Dia paksa Papi. Belum lama ini saya juga ketemu sama Jimmy, Pi. Dan dia juga menanyakan hal yang sama. Di mana Indah? Saya sudah jelaskan sama dia kalau Indah tidak bersama saya. Tapi dia nggak percaya. Dan dia melakukan kekerasan terhadap saya. Tapi untungnya itu tidak berlanjut. Tapi Bob, Papi jadi curiga. Jangan-jangan dia bersekongkol dengan Indah. Maksud Papi? Dia pura-pura nyari Indah sama kamu. Tapi maksud dia supaya kamu mengembalikan harta Indah yang disangkanya ada pada kamu. Nggak mungkin, Pi. Kalau memang Jimmy ingin masalah harta, kenapa dia tidak tanyakan langsung tentang harta? Tapi yang ditanyakan sama saya, masalah Indah, bukan harta. Ya sudah, Pi. Kita nggak ada waktu untuk mikirin Jimmy. Nggak penting. Indah, apa kamu nggak punya akal sehat? Seenaknya kamu keluar dari rumah sakit. Apa kamu nggak mikirin bayi yang ada dalam kandungan kamu? Bayi kita hampir keguguran, Indah. Kenapa kamu selalu membahayakan keselamatan bayi yang ada dalam kandungan kamu dengan tingkah laku kamu yang seperti tidak masuk akal? Mas yang tidak punya akal. Kalau memang Mas menikahkan anak dalam kandungan saya, seharusnya Mas menikahkan saya, bukan menikahkan perempuan lain, cekikikan dengan perempuan lain. Dia adalah salah satu pasien saya. Dan apa yang saya lakukan masih tidak sebanding dengan kesalahan kamu yang masih berhubungan dengan Erwin. Jadi kamu bermaksud balas dendam dengan kecemburuan kamu tidak jelas dengan Erwin? Jangan menutup-nutupi perasaan kamu. Kenapa kamu selalu membawa Erwin dalam kehidupan rumah tangga kita? Kenapa Erwin selalu kamu jadikan dewa penolong? Indah, kamu masih mencintai Erwin kan? Jawab, Indah! Mas, saya sudah berusaha mencintai Mas, tapi Mas tidak pernah percaya. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Saya sudah berusaha menjadi ibu anak ini. Tapi apa? Kalau memang Mas tidak bahagia juga, kalau memang Mas memilih perempuan lain, Mas tidak boleh menyalahkan Erwin. Halo? Erin, kamu siap-siap ya. Hari udah keluar rumah tuh. Iya. Kamu langsung masuk aja. Gerbang udah nggak saya kunci kok. Iya, baik. Dokter Hari? Loh, kok kamu ada di sini? Tadi saya lagi cari alamat. Saya pikir ini rumah teman saya. Dokter tinggal di sini? Ya, ini rumah saya. Oh, maaf dok. Ma, lihat, Indah ngintip. Dokter lagi ada masalah ya? Ya, saya ada masalah dengan istri saya. Memangnya ada apa, Dok? Saya nggak tahu. Dia begitu berubah sejak dia mengalami kehamilan. Dia begitu merasa tertekan. Bahkan saya pernah membawa dia ke rumah sakit jiwa. Kok bisa begitu, Dok? Karena dia selalu menuduh mama dan kakak saya yang berbuat jahat. Apa itu bukan karena bawaan bayi yang dikandungnya? Enggak. Saya dokter. Saya tahu pada wanita hamil bisa mengalami tekanan bahkan sampai depresi. Atau mungkin
dia curiga kalau dokter punya wanita lain. Tidak, tidak. Justru dia mempunyai laki-laki lain. Yaitu Erwin, mantan suaminya. Dan saya merasa kalau dia masih mencintai Erwin. Saya nggak tahu apa kekurangan saya sebagai suami dia. Saya udah berusaha untuk menjadi suami dan papa yang baik bagi anak-anak dari mantan suaminya. Dok, saya ikut prihatin dan saya bisa ngerasain apa yang dokter rasain. Dokter mau kemana? Ya, saya mau balik lagi ke rumah sakit. Boleh saya ikut sampai depan? Oh ya, boleh. Silakan. Ku tersanjung. Abbas, ini kunci apartemennya, kamarnya Tria. Lu kembaliin ke tempatnya ya. Kamu kok datang nggak telepon saya dulu sih? Mbak Tri ada di rumah. Gue hari ini janjian sama Antika, kagak ada waktu. Ya udah, sana, ya udah sana pergi. Udah, sana. Yum, kamu ngomong sama siapa barusan? Enggak ngomong sama siapa-siapa, Mbak. Tuh, megang apa kamu? Enggak pegang apa-apa. Saya permisi ke kamar kecil dulu ya, Mbak ya. Itu kamu megang apa? Sini! Buka! Ayo buka tangan kamu! Ini apa? Ini kunci apartemen saya kan? Jadi selama ini kamu yang menculik mamanya suami saya? Bukan, Mbak. Bukan saya. Baru saya mau nemuin Mbak. Saya mau nanya apa benar ini kunci apartemennya Mbak. Bohong kamu. Kenapa kamu ngomongin ketakutan kayak gitu? Enggak, Mbak. Saya bukan ketakutan. Tapi saya takut dituduh. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu terbukti menculik mamanya suami saya nggak akan segan-segan untuk menghabisi kamu. Ada apa, Yem? Abbas gimana nih? Tri udah mulai curiga sama saya. Dia yang nuduh saya menculik mamanya Denny. Udah deh, lu tenang aja. Itu urusan gua. Udah deh, gak usah cari penyakit, Abbas. Mending kamu lepasin aja mamanya Denny ya. Sih jadi gak tenang, Abbas. Memangnya lu kenapa sih, Yem? Kok kayaknya ketakutan gitu? Bukannya apa-apa, Abbas. Saya takut. Tri itu mau ngancam, mau bunuh saya. Itu cuman gertakan doang. Pokoknya, Yem, sebelum gua dapet Ria, mamanya Denny kagak gua lepasin. Hah, enak aja. Sembarangan. Belum tahu Abbas. Mana duitnya? Ada, tapi saya harus lihat Mama Denny ada sama kamu apa enggak. Oh, lu jadi kagak percaya sama gua? Ya, terserah deh. Oke, tapi syaratnya satu. Mata lu gua tutup. Dan lu jangan coba-coba untuk ngintip. Kalau kagak,
lu kagak bakalan ketemu sama mamanya Denny untuk selama-lamanya. Jalan. Bas, kenapa sih mata saya ditutup gini? Ya kalau matanya Mbak nggak ditutup, rencana saya bisa gagal dong. Karena Mbak bisa tahu di mana mamanya Denny saya sekap. Dan Mbak nanti akan nyuruh orang untuk ngambil mamanya Denny. Ya udah, yang penting Mbak tenang aja. Mbak bisa ketemu Denny lagi, comeback lagi sama Denny, rukun, tentram. Saya di mana nih? Mamanya Denny ada di dalam sini. Saya nggak yakin itu mamanya Denny. Karena saya belum pernah melihat wajah mamanya Denny. Untuk memastikannya, saya harus telepon Denny. Silakan. Jangan coba-coba menyebut nama saya, ya. Iya. Halo, Den. Sekarang saya berada sama mama kamu. Kamu di mana, Antika? Saya nggak tahu. Saya Diam kamu di sini. Biar Denny bicara sama mamanya. Nih, ngomong sama anak kamu. Ayo cepet. Dandi, ini mama nak. Mama baik-baik aja kan? Mama di. Udah. Pulsa mahal. Halo? Halo? Diam kamu di sini. Halo, Den. Iya, Antika. Itu benar mama saya. Sekarang kamu kasih tahu di mana patokan tempat kamu. Saya patokannya. Halo? Halo? Antika? Halo? Sekarang mamanya Denny mau saya bawa pulang. Tunggu dulu. Sebelum Denny menceraikan Tria, mamanya Denny tidak akan saya kasih kamu. Bahkan akan saya bunuh. Baik, saya akan usahakan Denny untuk menceraikan Tria. Sekarang mata kamu akan saya tutup. Dan kamu akan saya antar ke tempat tadi kita berjumpa. Ku tersanjung. Enggak. Saya rasa nggak apa-apa itu. Ya. Oh ya. Silakan masuk. Ya. Oh ya. Baik.
Ya, nanti saya hubungi lagi ya. Ya. Makasih. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya sebenarnya punya pengacara ayah saya, tapi sepertinya sudah pindah dan saya nggak tahu ada di mana. Masalahnya apa? Begini Pak, saya punya sertifikat tanah. Dulunya ini atas nama saya yang dihibahkan dari orang tua saya. Tapi begitu saya lihat sekarang, namanya sudah berubah menjadi ibu tiri saya. Kira-kira bisa nggak Pak ya dirubah kembali atas nama saya? Boleh saya lihat sertifikatnya? Makasih. Bagaimana Pak? Begini. Kami di sini kan hanya sebagai biro jasa. Ya, kami akan kerjakan semaksimal mungkin. Tapi yang jelas, ini mesti saya pelajari dulu. Terima kasih ya Pak. Ria, ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu Denny. Saya peringatkan sama kamu ya, jauhi Denny. Nih, cek yang dari kamu saya kembalikan. Dan asal kamu tahu, Mama Denny sekarang ada di tangan saya. Oh, jadi selama ini kamu yang menculik Mama Denny? Jangan sembarangan ngomong, justru saya menyelamatkan Mama Denny. Halo? Iya, Tria. Den, saya udah tahu siapa yang menculik Mama kamu. Siapa, Tria? Antika, Den. Antika? Saya baru aja menerima telepon dari Antika. Dia bilang dia yang menemukan nama saya. Dia bohong, Den. Saya baru aja bertengkar sama dia di parkiran rumah sakit. Sekarang dia lagi menuju ke sana. Saya nggak nyangka kamu punya sifat jahat. Kamu tega-teganya menculik mama saya. Sumpah, Den, bukan saya menculik mama kamu dan juga bukan saya merencanakan semua ini. Terus kok bisa-bisanya kamu ketemu sama mama saya? Penculik yang nelfon saya. Penculik yang nelfon kamu? Iya, kenapa? Berarti dia kenal dong sama kamu. Enggak, dia nggak kenal saya. Dan saya juga nggak tahu dari mana dia mendapatkan nomor telepon saya. Kamu jangan main-main, Antika. Saya nggak main-main, Den. Justru penculikan itu pesan ke saya, kalau kamu tidak menceraikan Tria, maka dia akan membunuh mama kamu. Para bos kecil yang saya cintai, untuk mengisi jam istirahat daripada main yang tidak ada artinya, kita bikin tebak-tebakan. Nah, nanti yang menang mendapatkan hadiah. Ya, ini nih hadiahnya nih. Ini ya. Dibagi dua grup. Di sini grup gajah, di sini grup tiger boy. Sekarang. Kita cepat mulai. Sebaiknya ini cepat dimulai. Aku harus mulai. Cepat datang. Iya. Iya. Ya, stop. Nah, siapa yang punya pertanyaan lebih dahulu? Saya. Ya, Bos Tommy. Apa guna ekor binatang? Nggak tahu. Nggak bisa, Bos Tommy. Ayo, jawab. Untuk menghitung. Satu ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, gitu. Oh ya, betul. 10 untuk Bos Tommy. Jangan mau kalah. Sekarang grup tiger. Ayo. Apa bedanya uang sama duit?
Ya sama aja, gimana sih? Salah. Jawabannya adalah jawabannya adalah kalau uang ada menteri keuangan. Ya. Tapi kalau duit nggak ada menteri keduitan. Yang ada mata duitan kayak endon. Apa bedanya lalat sama nyamuk? Bedanya sama aja. Sama ada beda. Tunggu dulu. Kalau lalat besar, kalau nyamuk suka begadang jadi kurus. Kenapa bumi kita sekarang tambah panas? Oh, karena bumi kita ini sudah tua. Salah. Karena matahari banyak cabangnya. Nah, gua punya pertanyaan nih, tapi jawabnya dengan cepat ya. Bentuknya kotak. Bening kalau dipegang dingin es. Hei, ada apa ini? Kenapa? Enggak, Pak. Kita cuma main tebak-tebakan, Pak. Baik, tapi sekarang kalian harus masuk kelas lagi. Pelajaran sudah mulai lagi. Ayo masuk kelas semua. Ya, masuk kelas dulu. Bos, besok main lagi, Bos. Tenang aja, Bos. Ambil adanya ya. Ya, Mas. Oke. Ku tersanjung. Aduh, Bu, maaf ya Bu. Untung saya cepat datang. Saya nggak nyangka dia menculik Ibu untuk menjauhkan Ibu dari saya. Anak saya mana? Ibu tenang ya. Sebentar lagi saya akan bawa Ibu ke anak Ibu. Gak bisa. Saya yang akan bawa dia ke anaknya. Gak bisa. Saya yang akan membawanya. Saya. Cukup. Kalian berdua memang tidak pantas jadi istrinya anak saya. Lebih baik saya pergi cari anak saya sendiri. Bu, asal Ibu tahu ya, anak Ibu telah menghabiskan banyak uang kita berdua. Ya, untuk itu Tria, mendingan kita jauhkan dia dari kehidupan anaknya. Tidak. 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 Papa kenapa, Pak? Enggak apa-apa, sayang. Papa cuma mimpi buruk aja. Femas, Papa mau keluar dulu ya. Papa mau beli minum. Iya, Pak. Jadi Antika yang menculik mamanya Denny? Saya juga tadinya nggak habis pikir. Malah saya sempat curiga sama Iem. Karena saya nemuin kunci apartemen saya sama dia. Dia sih ngakunya dia nemuin. Tapi saya makin yakin setelah tadi saya ketemu sama Antika. Dia sendiri yang bilang kalau mamanya Denny ada sama dia. Dan dia ngasih cek ini, Mas. Saya curiga. Jangan-jangan Iem bekerja sama dengan Antika. Saya akan tanya Iem. Kalau memang Iem bekerja sama dengan Antika, saya akan kasih pelajaran sama Antika. Aduh, digembok dari luar. Pasti Preti pergi nih. Gimana caranya kita masuk ya? Kita lewat samping aja, yuk. Yuk.
Preti, kamu tidak akan bisa memiliki rumah ini selagi saya masih hidup. Ayona, kamu pikir kamu bisa memiliki rumah ini setelah kamu merubah sertifikat atas nama kamu? Jangan senang dulu, saya sudah merubah semuanya. Saya tidak peduli. Keluar kamu dari sini, keluar. Hai Gembel, bawa dia keluar. Seret, usir dia dari sini. Bawa dia keluar. Beres. Balik, ayo, keluar. Rasain kamu. Putra, Febri. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu. Kalian berdua aja ya? Pasti bolos nih. Enggak, kita juga diizin sama Bu Guru. Enggak. Iya. Nih, kamu. Mas, lu kok sakitnya lama amat sih? Emangnya lu sakit apaan sih? Gue juga bingung, gue nggak tahu. Teman-teman, gue boleh minta tolong nggak? Emang minta tolong apaan? Sekarang kalian ke sekolahnya Abel. Terus bilang sama Abel kalau gue kangen banget sama dia. Terus suruh dia jenguk gue di sini. Tapi gue masih mau di sini, enggak? Iya. Jangan ntar deh. Ntar dia keburu pulang lagi. Ya udah deh. Kasih ya. Asik. Akhirnya surat tanah ini kembali juga ke tangan saya. Terus gimana proses selanjutnya, Pak? Ibu tenang saja, Bu. Pokoknya masalah Preti sudah di tangan saya. Dan setelah rumah itu kita sengketakan, Preti tidak berhak lagi untuk tinggal di sana. Saya jamin, Bu. Benar, Pak? Ya. Rasain kamu, Preti. Abel, Abel. sini. Gimana kabar lu, Pak? Baik. Rambut tuh baru ya? Kayak rambutan api aja lu. Abis aja lu. Memang kayak rambutan rapi. Pajangan dikit kayak rambutan parakan. Lotok lagi. Tumben lu sini. Mau nyariin si Gentong ya? Enggak, gue pengen nyampein amanat buat lu, Bel. Amanat? Amanat apaan sih? Kan si Pemas sakit. Sakit? Sakit apa? Nggak tahu deh, pokoknya si Pemas dirawat di rumah sakit. Iya. Rumah sakitnya apa namanya? Udah, lu pokoknya ikut aja sama gua. Ya. Gua sih maunya kayak gitu, tapi kemarin-kemarin gua baru aja dihukum sama mama gua supaya nggak main sama Femas. Udah Bel, cuekin malu aja. Iya, lagian siapa lagi yang mau bilangin sama malu? Udah deh ikut aja, kan kasihan Pemas, iya enggak? Iya. Gimana ya? Yaudah deh. Tapi rumah sakitnya di mana? Udah deh, pokoknya lu ikut aja, nyantai gua antarin deh. Iya. Yaudah, gua balik tua dulu ya. Tunggu sini, jangan mana-mana. Awas lo kalau pergi nih. Hei! Sorry bos ya. Aduh, sakit banget. Aduh, bos. Sorry bos ya. Aduh, bos, kenapa bos? Bos. Aduh, bos, maaf bos. Sorry bos ya. Sorry bos ya. Aduh, itu bos. Nggak ada bos ya. Tidak, nggak usah. Lu lagi ngapain sini? Enggak, mau ngapain? Udah, lu jujur aja. Gua tahu kok. Lo tadi berdua ngomong apa sama Abel? Enggak. Ngomong apa-apa, bos. Udah. Lo kalau mau masih berteman gua, kasih tahu gua. Tapi kalau lo nggak mau temenan sama gua, ya udah, putus. Iya bos. Gini bos, Pemas tadi nyuruh kita supaya Abel ngejenguk si Pemas. Pemas kan lagi sakit bos. Iya bos. Terus lo suruh antar gitu? Iya. Nah sekarang lo berdua tinggal pilih. Lo mau antar Abel apa mau ikut gua? Nanti lo berdua gua traktir. Mau ikut bos. Ya udah, iya temenan. Wah, kok pada nggak ada sih?
deh, pulang aja. Ku tersanjung. Halo, iya Ma. Hari, kamu di mana sih? Lagi di rumah sakit, Ma. Kamu kok malah di rumah sakit? Kamu pulang dong, Har. Kamu kan lagi ada masalah sama istri kamu. Kok malah kamu tinggal begitu aja? Mama tuh perempuan, Har. Mama ngerti perasaannya Indah. Apalagi Indah lagi hamil. Wajar dong kalau dia cemburu. Mama ini apa-apaan sih? Seharusnya Mama bilang dong sama Indah. Bukan cuma Indah yang punya perasaan sensitif. Hari juga bisa tersinggung, Ma. Hari nggak suka kalau dituduh berselingkuh. Dia itu cuma salah satu pasien Hari, Ma. Iya, Mama sih bisa bilangin Indah. Tapi kan kamu tahu bagaimana Indah. Mana mau dia percaya sama omongan Mama. Lagian kalau kenyataannya emang kamu lebih memperhatikan pasien kamu yang cantik itu daripada istri kamu. Ya pantas aja dong kalau Indah cemburu, Indah marah. Pokoknya sekarang kamu pulang deh, Har. Ma, sebagai dokter Hari nggak bisa melarang orang untuk berobat. Kamu kok nggak bisa dibilangin sih, Har? Mama nggak mau kalau kamu sampai digosipin selingkuh sama pasien kamu sementara istri kamu lagi hamil. Udah sekarang pokoknya kamu pulang. Nanti kalau Indah sampai berbuat nekat dan terjadi apa-apa, Mama nggak mau disalahin lagi. Hari ya, Ma? Iya. Dulu kita pikir Indah yang selingkuh. Sekarang malah Hari yang selingkuh. Namanya juga laki-laki. Biasa seperti itu. Om, kita berhasil lagi. Ku cinta padamu, jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Ku tersanjung.